Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di pertemuan yang ini walaupun kita bertemu secara tatap maya, tapi alhamdulillah di kesempatan hari ini sepertinya semua dalam kondisi sehat walafiat ya, Ibu dan Ya, Bapak, amin. sehingga bisa mengikuti kegiatan kedua kali ini. Alhamdulillah sudah 111 yang bergabung Pak Sambas di kegiatan Zoom hari ini. Nah, ini sepertinya ada yang agak sulit juga masuk katanya. Barangkali nanti sambil berjalan Ibu dan Bapak, kita akan sama-sama sharing hari ini dengan masih di kegiatan belajar arsip dari nol. Mudah-mudahan yang belum bisa bergabung sebelum 10.30 kita bisa bergabung bersama karena kata Pak Sambas tidak ada adminnya. Jadi mohon jika Ibu dan Bapak yang Ya, bisa kontak ada temannya admin. ya untuk segera dapat bergabung di kegiatan hari ini karena saya yakin webinar ini luar biasa, seri sampai 1 bulan sampai akhir Juli, dan insya Allah ini banyak sekali manfaatnya Ibu dan Bapak. Baik Ibu dan Bapak dari Sabang sampai Merauke seperti ini Pak Sabang karena lengkap ya. Ya, ada lengkap. Merauke, kemudian dari Ibu Bapak guru, dosen, juga para praktisi serta yang terlibat aktif di arsip juga di bidang lainnya yang baru bergabung juga selamat bergabung. Kita hari ini akan coba sharing kembali. Namun demikian Ibu dan Bapak, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu dan Bapak, sebelum ke acara inti di sesi yang kedua ini, aturan mainnya masih sama seperti minggu kemarin. Ibu dan Bapak nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Barangkali Pak Sambas karena waktunya kita terbatas, silakan di sela-sela Pak Sambas sharing tentang arsip. Barangkali Ibu dan Bapak ingin langsung ya. ya langsung saja dipersilahkan. Kemudian untuk absensi, nah ini yang sering kali Ibu dan Bapak ditanyakan, kita akan share setengah jam sebelum kegiatan selesai. Jadi silakan Ibu dan Bapak, jika ada yang ingin bertanya, raise hand saja, biar terlihat oleh saya juga oleh Pak Sambas, sehingga nanti di tengah pemaparan kita bisa langsung tanya jawab saja. Baik Ibu dan Bapak, di sesi kedua ini sepertinya Pak Sambas akan membahas materi yang kedua dan ketiga, kalau keburu ya Pak Sambas. Ya. Ya, setelah kemarin di sesi pertama kita membahas terkait sejarah perkembangan kearsipan, insya Allah hari ini akan dibahas terkait pengantar dan konsep dasar kearsipan, begitu ya Pak Sambas. Betul. Ibu dan Bapak, karena materinya semakin menarik dan juga kemarin juga sebenarnya waktunya tidak cukup ya Pak Sambas untuk bertanya, jadi alangkah baiknya kita berapa menit ya, 1 menit lebih awal kita mulai saja kegiatan terkait belajar arsip dari nol ini mengenai materi yang kedua, pengantar dan konsep dasar kearsipan. Kepada Pak Sambas dipersilakan. Iya, terima kasih Bu Ningrum atas pengantarnya, Bapak dan Ibu yang saya hormati semuanya, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, ada dari pegawai juga ya, dari TU, semuanya lah ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bisa bertemu lagi di namanya belajar arsip dari nol ya. Belajar arsip dari nol ya. Saya juga nggak tahu ini idenya dari mana, tiba-tiba muncul aja ya. Belajar arsip dari nol gitu ya. Dan seperti minggu kemarin ya, Sabtu kemarin, saya ingin memberikan penguatan lagi Bapak dan Ibu ya. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu sudah memiliki pengetahuan, memiliki wawasan ya terkait dengan arsip ini. Tapi kita di webinar kita ini kita coba untuk sharing ya, berdiskusi
terkait hal-hal yang memang banyak dijadikan sebagai bahan diskusi ya di kalangan kita gitu ya, di kalangan Bapak dan Ibu, di MGMP, di mana sajalah gitu ya, terkait dengan arsip ini karena memang sangat menarik. Dan yang paling saya garis bawahi Bapak dan Ibu karena arsip ini adalah ilmu apa namanya ya, ilmu praktis ya, aplikasi, jadi kemungkinan berbeda perspektif, berbeda sudut pandang itu sangat mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itu di minggu lalu saya sudah pernah sampaikan bahwa kita diskusi dalam perspektif Undang-Undang 43 tahun 2009 gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak perlu kita perdebatkan ya, karena ini memang konsepnya yang saya rujuk adalah menurut Undang-Undang 43. Soal misalnya ada perbedaan konsep yang Bapak Ibu pegang tentu saja karena perbedaan literatur juga yang dibaca ya Bapak dan Ibu gitu ya. Dan itu sangat wajar saja. Yang jelas arsip di sini adalah salah satu alat yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas kerja dalam rangka efisiensi tentu saja. Nah, oleh karena itu orientasi kita harus berpikirnya ke arah sana gitu ya. Itu barangkali Bapak dan Ibu sebagai pengantar saya izin share ya. Di sesi yang kedua ini kita akan coba diskusi ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Ningrum. Kita akan membahas tentang pengantar dan konsep dasar kearsipan. Sebentar Bapak dan Ibu, saya cari dulu sebelah mana ini filenya. Jadi sudah dibuka. Nah, ini nih. Oke. Oke. Nah, ini. Ya. Kemudian nampak ya Bapak Ibu, sudah kelihatan? Sudah. Kelihatan ya? Sudah. Sudah kelihatan, mari kita perbesar ya. Karena kalau kecil tidak kelihatan. Bu Ningrum sambil dibantu juga Bu Ningrum nih kayaknya masih banyak yang ngantri untuk di-admit ya. Oke, kita cek ke sebelah sini. Kita geser sedikit ya. Ini sudah, yang kemarin sudah, kita masuk ke materi yang kedua. Kita cek lagi. Oke, mana? Nah, ini ya. Ini materi yang kedua Bapak dan Ibu. Ya. Nah, kita mulai dari sini ya Bapak dan Ibu, Bu Hadi. Kita mulai dari sini ya. Mulai dari office management ya. Kenapa saya ingin bawa office management? Karena ini adalah bidang ilmu kita ya Bapak dan Ibu ya. Pak Ayub ya. Core, Nih ya. core Kayak bisnis. gini. Tuh, nggak ada muka aku. Kita unmute dulu ya, mohon maaf. Biar tidak bunyi. Baik, Bapak Ibu, ini sekali lagi saya ingin membawa ke areanya office management ya. Karena sekali lagi office management adalah core bisnis kita. Dan ini juga barangkali flashback ya ke belakang lah Bapak dan Ibu sudah belajar yang pernah kuliah dulu di office management atau Bapak Ibu yang belum barangkali ini bisa jadi referensi awal lah ya buat Bapak dan Ibu terkait dengan office management. Bapak Ibu, office management ini saya lihat di literatur itu banyak sekali ya konsepnya. Ada banyak sekali konsep-konsep yang terkait dengan office management ya. Kalau saya buka di internet ya, di artikel-artikel, di buku-buku, ini apa namanya banyaklah pokoknya ya konsep-konsep tentang office management. Nah, office management yang akan saya bawa tentu saja yang terkait dengan
fokus diskusi kita ya, fokus diskusi kita tentang arsip ya. Nah, ada tiga konsep yang saya bawa ya, saya coba bawa 3 atau 2 ya. Ada tiga konsep. Nah, yang pertama ini dari John Sterry. Oh, siapa yang tidak kenal John Sterry? Ya, semua orang kayaknya sudah kenal John Sterry ya, Bapak dan Ibu. Ini apa namanya? Salah satu tokoh ya, tokoh manajemen. Dalam ilmu manajemennya sendiri, John Sterry ini sudah sangat terkenal. Tetapi di dalam salah satu literaturnya, Bapak dan Ibu ya, di dalam salah satu konsepnya ternyata dia membuat definisi juga tentang office management yang terkait dengan record, ya, terkait dengan arsip. Nah, kira-kira seperti ini, Bapak dan Ibu. Ini yang saya kasih tebal, ya. Yang saya kasih tebal ini adalah key point-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kata kuncinya, ya. Jadi kata George Sterry ini, ya, it's deal with the life cycle of business information and data. Ya, jadi office management ini core bisnisnya adalah terkait dengan bagaimana mengelola informasi dan data. Sehingga dia menyebutkan bahwa office management itu sebuah life cycle atau daur hidup informasi dan data gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini juga sering kita pelajari ya Bapak dan Ibu. Misalnya di daur hidup yang sering kita ajarkan kepada siswa-siswa kita, misalnya mahasiswa kita, gitu ya. Nah ini muncul istilah creation, maintenance, distribution, retention, dan permanent value or destruction. Ini adalah daur hidup arsip ya Bapak dan Ibu. Tapi dalam konsep John Sterry, ini dia mengatakan ini adalah terkait dengan informasi. Itu yang pertama. Kemudian ada juga dari Eyre ya, ini dalam bukunya apa namanya? Dalam bukunya Rao ya, tahun 2000. Office management is being concerned with providing a service of communication. Nah, ini dia ya. Jadi komunikasi, record, dan safeguarding ya. Jadi di sini sudah kelihatan juga Bapak dan Ibu ya. Di Aire ya, ini record muncul. Kemudian yang terakhir ini dari BET juga sama, ini dari bukunya Rao ya tahun 2000 juga sama Bapak dan Ibu ya. Ini mengelola tentang informasi dan juga komunikasi ya. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat kembali lah kira-kira ya Bapak dan Ibu. Jadi ilmu komunikasi, informasi, dan arsip sekali lagi ini menjadi salah satu kajian dalam office management. Nah, coba kita lihat di slide berikutnya Bapak dan Ibu. Ya. Ini tadi ya dari definisi yang disampaikan oleh siapa namanya oleh John Sterry ya Bapak dan Ibu tentang life cycle business information. Ini kelihatan ya. Ini diperkuat oleh Dalhousie University ya tahun 2004 ya. Jadi ternyata konsep-konsep office management ini kelihatan jelas gitu ya. Jadi literaturnya jelas, konsepnya jelas. Oleh karena itu di Prodi khususnya di kita ya Bapak dan Ibu, manajemen perkantoran ini merupakan salah satu apa namanya bidang ilmu ya, meskipun kita ada di bidang rumpun manajemen barangkali ya. Nah, ini yang sebelah kanannya Bapak dan Ibu, ini yang sering kita sampaikan kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita ya barangkali tentang record life cycle ya. Tentang record life cycle. Mulai dari creation, distribution, active storage ya kan, inactive storage, retention, disposition, kemudian archive. Bapak dan Ibu, ini ada dua terminologi ya kalau Bapak Ibu perhatikan ya. Di di bukunya White tahun 2004 ada istilah record, ada istilah archive ya.
Nah, Bapak dan Ibu ya, di literatur-literatur berbahasa Inggris ya, itu record dengan archive itu dibedakan ya. Kalau record, kalau di Indonesia itu sama dengan arsip dinamis yang Bapak Ibu sering ajarkan. Nah, kemudian kalau archive ini dekat dengan istilah yang kita sebut arsip statis ya. Jadi record life cycle, kemudian ada archive ya. Ini arsip statis, record dan archive. Oleh karena itu di beberapa buku di luar negeri ada yang menulis buku tentang record management, ada juga yang menulis tentang archive management ya. Termasuk juga konsep yang dikembangkan oleh ISO ya Bapak dan Ibu yang 2 seri itu. Itu juga ISO itu konsepnya record management ya. Jadi yang dikembangkan oleh oleh ISO record management itu sebetulnya berbicara tentang arsip dinamis ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang sudah punya lembaga sertifikasi profesi itu di KKNI-nya SKKNI-nya 186 itu 183 tahun 2016 itu konsepnya konsep ISO Bapak dan Ibu, bukan konsep arsip ya. Makanya Bapak dan Ibu yang aktif di LSP itu pasti mengkritisi tentang SKKNI-nya pengelolaan arsip ya, karena itu di dalamnya adalah ISO gitu, ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu. Jadi ini terminologi yang Bapak dan Ibu harus pahami sehingga nanti Bapak Ibu kalau mencari literatur misalnya berbahasa Inggris ya, kalau mencari buku tentang arsip dinamis, carinya tentang record management. Tapi kalau mencari literatur tentang arsip statis, Bapak dan Ibu carinya archive management gitu ya. Jadi dua terminologi yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia mau statis, mau dinamis disebutnya arsip aja kan gitu ya. Semuanya dibilang arsip. Malah di kita ada double, ada dokumen juga gitu ya. Ada yang menyebutnya arsip, ada yang menyebutnya dokumen ya. Kalau dokumen itu lebih dekat ke ini ya, lembaga-lembaga swasta gitu ya. Kalau arsip biasanya lebih dekat dengan organisasi-organisasi pemerintah. Nah, Bapak dan Ibu, di kita malah undang-undangnya juga ada 2 ya. Ada undang-undang tentang dokumen perusahaan dan juga ada undang-undang tentang kearsipan ya. Meskipun undang-undang tentang dokumen perusahaan itu dengan sendirinya sudah harus tidak berlaku ya karena sudah muncul Undang-Undang 43 tahun 2009. Nah, ini ya Bapak Ibu, barangkali terminologi yang sering ya kita temui tentang istilah record management dan archive khususnya di literatur berbahasa Inggris ya. Oke, kemudian slide selanjutnya ada apa? Nah, ini ya. Tadi core bisnis dari office management itu adalah mengelola informasi ya Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira saya memetakan seperti ini. Ini ada beberapa gabungan dari definisi, ya. Dari definisi. Bapak dan Ibu kan kalau kita di dunia akademik itu ya, ada yang disebut pengertian, ada definisi, ada konsep, ya. Ya, definisi atau pengertian itu sama juga konsep ya, cuma sudah dibatasi. Jadi dia jadi definisi, ya. Konsep dengan pengertian atau definisi itu sama. Kalau konsep perspektifnya masih bebas gitu ya, belum spesifik. Nah, kalau definisi atau pengertian biasanya sudah dibatasi, sudah jelas. Ya. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa konsep yang saya ambil, misalnya dari John Terry sendiri ya tentang office work ya. Kemudian dari Van der Ast ya ini, kemudian dari mana lagi ini ya, beberapa konsep yang saya bawa, saya gabungkan Bapak dan Ibu jadi model tentang bagaimana mengelola informasi. Jadi proses bisnis office management itu adalah mengelola informasi ya. Nah, informasi itu Bapak dan Ibu dihasilkan oleh semua unit kerja yang ada di organisasi. Baik yang sifatnya substantif gitu ya, pekerjaan-pekerjaan substantif maupun pekerjaan-pekerjaan yang supporting gitu ya, yang menunjang. Nah, itu semuanya akan menghasilkan informasi. Ya.
Nah, sebelum masuk ke informasi, tentu saja menghasilkan dokumen-dokumen dulu ya Bapak dan Ibu, mengunculkan dulu data-data. Ya. Nah ini saya pikir semuanya lah ya, semua unit kerja yang ada di organisasi itu menghasilkan data atau menghasilkan dokumen ya. Nah Bapak dan Ibu, ini ternyata aktivitas menghasilkan data oleh unit organisasi itu tidak sendiri ya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi ada banyak variabel-variabel yang terlibat barangkali ya terkait dengan munculnya data atau dokumen yang nanti menjadi informasi ini ya. Ini kegiatannya ada supporting ya, di dalam organisasi itu ada yang supporting, ada yang utama, ini yang di atas Bapak dan Ibu, kemudian ada yang manajerial ya. Selalu begitu ya, di organisasi itu ada kegiatan substantif, kemudian ada kegiatan supporting, dan ada kegiatan yang sifatnya manajerial. Makanya Bapak dan Ibu di sekolah ya, atau di kampus pasti mengajarkan kegiatan-kegiatan 3 jenis ini ya. Nah, kegiatan manajerial terkait dengan POAC ya, planning, organizing, activating, dan controlling. Sementara supporting ya sifatnya mendukung ya, mendukung aktivitas-aktivitas utama atau aktivitas pokok dari dari organisasi. Nah, ini Bapak dan Ibu kira-kira seperti ini alurnya ya, objektif, tujuannya. Organisasi itu macamnya banyak ya. Ada yang sifatnya sosial, ada yang mencari keuntungan, laba ya, dan macam-macam. Tapi objeknya sama ya, tujuannya sama. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini juga yang perlu diperhatikan ya. Ternyata dalam mengelola informasi ini kita melibatkan komunikasi, melibatkan teknologi, gitu ya Bapak dan Ibu. Sehingga kita di perkantoran kita belajar juga tentang komunikasi, tentang teknologi juga. Ya. Oke, ini workflow information yang saya coba rekap. Jadi sebuah model lah kira-kira begitu. Nah, Bapak dan Ibu, di bukunya George Terry ya, ini juga saya menemukan beberapa aktivitas yang terkait dengan office work atau office management. Ya. Bapak Ibu mohon izin ini baterainya habis ya sebentar. Ini baterainya habis ya, mohon maaf. Nah ini ya di bukunya Joyce Terry Bapak dan Ibu ya, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi aktivitas dari office management ini ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6 ya, ada sekitar 6. Nah ini ya, ini yang saya kasih merah Bapak dan Ibu ya, file record ya. Ada korespondensi, steno, typing, handle outgoing incoming mail, report ya. Nah ini kita ajarkan ya. Nah sekarang yang tidak ada stenografi ya, di sekolah mana yang masih ada stenografi? Sudah menghilang namanya ya. Ini memang bukunya buku lama sih, tahun 66 ya, George Terry. Tapi setidaknya kita bisa tahu ya, kita bisa memahami memang stenografi dan typing ini adalah dari core bisnisnya office management. Nah, yang menarik ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu yang bergelut di LSP sekali lagi ya, di sini sudah jelas-jelas bahwa typing ini, mengetik ini adalah core bisnisnya. Tapi di SKKNI nggak ada ya mengetik. Berarti yang nyusun SKKN-nya nggak ngerti tentang office management. Nah, kemudian ada office automation ya. Nah, jadi office automation ini ternyata Bapak dan Ibu tahun 66 ya adanya gitu. Jadi kalau kita bicara tentang revolusi industri 4.0, sekarang bukan lagi bicara tentang office automation ya. Sekarang sudah bicara lagi tentang AI, kemudian tentang teknologi cloud ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada lagi
Flyer work simplification ya, tentang apa namanya, furniture, mesin dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut sebagai teknologi barangkali ya, tata ruang, ini ada disebutkan di sini juga. Kemudian ada tentang measuring and evaluating quantity and quality of office works ya. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata di office management itu juga bicara tentang manajemen mutu ya. Ini jadi manajemen mutu, makanya di kampus kita, di prodi kita ada kajian tentang manajemen mutu ya. Karena sini di bukunya George Terry saja ini sudah disebutkan ya, tentang quality of work ya. Gitu. Nah, kemudian tentang tentang organisasi ya, office organization ini tentang authority, responsibility ya, dan seterusnya. Nah, kemudian terakhir tentang office personnel, tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentu saja di bidang perkantoran. Nah, ini George Terry Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga cari lagi di beberapa buku ya. Nah, termasuk yang tadi saya kutip di definisinya office management ya dari Rao, ini juga ternyata ketemu ya Bapak dan Ibu. Rao menyebutkan ada sekitar 8 ya, ada 8 scoop tentang office management. Nah, di antaranya ada record management. Ya, ada record management. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Nah, ini yang disampaikan tadi oleh George Terry juga sebetulnya sudah masuk di sini. Ya. Hanya mungkin dalam perspektif yang bukan perspektif ya, dalam penggunaan terminologi yang berbeda lah kira-kira. Ya. Tapi konsepnya sama. Ya. Nah, record management ada Bapak dan Ibu. Ya, record management ada. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke areanya record, arsip ya. Karena tadi di beberapa konsep office management yang mengaitkan dengan record ya, dengan arsip Bapak dan Ibu, maka sekarang kita coba masuk ke arsip ya. Coba kita masuk ke definisi atau konsepnya arsip. Dari beberapa literatur Bapak dan Ibu, saya coba Saya coba rangkum ya. Kemudian saya coba buat definisi sendiri ya. Sehingga definisi ini mungkin jadi semacam kesimpulan lah gitu ya Bapak dan Ibu, semacam sintesa ya dari beberapa konsep, dari beberapa definisi yang dikembangkan oleh para ahli. Termasuk di dalamnya Bapak dan Ibu saya coba masukkan ya konsep yang dikembangkan oleh Undang-Undang 43 tahun 2009 ya. Nah, ini sudah jelas arsip adalah sumber informasi ya, yang berisi data, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media yang dijadikan sebagai dasar pembuatan perencanaan, melakukan aktivitas kerja dan pengambilan keputusan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi dari sini ada kata kunci yang harus kita pahami ya. Kalau arsip sebagai sumber informasi, it's okay, sudah jelas ya tadi di konsep yang dikembangkan oleh beberapa tokoh di office management sudah jelas. Nah, yang paling kita harus perhatikan Bapak dan Ibu, yang menarik gitu ya dari definisi ini adalah terkait dengan rekaman kegiatan ya, bahwa arsip ini adalah rekaman kegiatan atau peristiwa atau rekaman kegiatan atau rekaman peristiwa ya. Ini yang harus kita pahami ya. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, definisi yang dikembangkan ini ya, ini nanti akan berkaitan dengan treatment kita di dalam mengelola arsip. Ya. Ini treatment kita di dalam mengelola arsip. Sekali lagi, ini yang harus kita garis bawahi ya. Nah, oleh karena itu dari rujukan ini Bapak dan Ibu, selanjutnya di dalam pembahasan kita ke depan, saya akan coba merujuk kepada konsep ini ya. Merujuk kepada konsep ini. Nah, coba kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang konsep ya, konsep yang dimunculkan di Undang-Undang 43 tahun 2009 ya. Nah, ini udah jelas ya.
rekaman kegiatan atau peristiwa, nah, sama kan ya Bapak dan Ibu ya. Nah ini jadi definisi yang tadi saya coba rangkum itu kita ambil dari utamanya dari sini ya, utamanya dari Undang-Undang 43 tahun 2009 ya. Nah, coba kita lihat lagi, ada gambar di sebelah kanan ya, ada gambar di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Ini kegunaan arsip ya. Ini kegunaan arsip. Nah, ini mungkin banyak ya literatur yang menyebutkan tentang kegunaan arsip. Nah, dan Bapak Ibu juga pasti sudah memiliki ya, sudah tahu tentang kegunaan arsip itu. Nah, coba kita kita refresh lagi lah ya. Kita sambil memberikan penguatan kembali tentang apa yang sudah Bapak Ibu ketahui. Nah, ini ada 6 ya, ada 6 bagaimana arsip memiliki kegunaan buat organisasi ya. Dan ini bahasanya berat-berat ya Bapak dan Ibu. Ya, sebagai tulang punggung ya. Jadi bukan hanya suami sebagai tulang punggung ya. Kalau di organisasi yang jadi tulang punggung itu arsipnya ya. Ternyata arsip itu tulang punggung ya. Kemudian ada bukti akuntabilitas kinerja organisasi atau aparatur. Nah, ya. Bapak dan Ibu selalu membuat laporan-laporan ya, bukti pertanggungjawaban kinerja ya. Jadi selalu dilaporkan ya Bapak dan Ibu setiap akhir tahun membuat bukti kinerja ya. Dan ini kayaknya zamannya nih sekarang kelihatan ya. Lagi musim ya, musim bukti sekarang ya. Bapak dan Ibu selalu selfie melalui Kimob. Nah, itu juga bukti akuntabilitas. Kemudian yang ketiga, ini bukti sah ya. Bapak dan Ibu, ini yang paling menarik ya di dalam mengelola arsip. Nah, bukti sah ini ada kaitannya dengan apa ya? Dengan pengkajian terkait dengan komponen-komponen yang ada di dalam arsip. Ya. Jadi arsip ini menjadi salah satu alat yang digunakan oleh pengadilan ya untuk menunjukkan bahwa satu peristiwa ini boleh dikatakan direkayasa atau tidak lah kira-kira ya. Jadi kalau di dunia sekarang ini ya, di dunia kepolisian Bapak dan Ibu tentu mengenal istilah laboratorium forensik gitu ya, laboratorium forensik. Nah, ini salah satunya Bapak dan Ibu. Jadi sebagai bukti sah di pengadilan ya. Nah, makanya Bapak dan Ibu ini juga harus diperhatikan ya di dalam konsep tentang bukti sah di pengadilan. Makanya di Undang-Undang 43 tahun 2009 ya, ANRI mewajibkan semua organisasi apa saja dia mesti memiliki instrumen yang akan memberikan penguatan terkait dengan bukti sah jika jika terlibat dalam kasus-kasus pidana ya. Jadi ada instrumennya ya, diwajibkan. Nah, di slide selanjutnya nanti kita akan bahas apa sih instrumen yang bisa dijadikan sebagai alat untuk membuktikan sah tidaknya sebuah arsip, sebuah dokumen bagi organisasi. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi otentifikasinya, keasliannya atau kepalsuannya itu bisa dilihat dari instrumen yang dikembangkan oleh organisasi. Kemudian arsip sebagai identitas organisasi ya, karena di situ ada ada keunikan ya. Setiap organisasi punya keunikan sendiri-sendiri, punya identitas sendiri-sendiri, punya kesukaan sendiri-sendiri, punya karakteristik sendiri-sendiri, kira-kira seperti itu. Makanya kalau kita bahas nanti di salah satu instrumen itu tidak akan sama Bapak dan Ibu ya. Setiap organisasi satu dengan organisasi yang lainnya itu tidak akan sama. Makanya dia bisa membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Kemudian arsip sebagai aset. Nah, ini yang menarik. Tokoh-tokoh manajemen ya, tokoh-tokoh organisasi banyak yang mengatakan bahwa arsip itu adalah sumber daya. Ya, jadi secara khusus, secara spesifik dia mengatakan arsip itu adalah sumber daya. Ya. Jadi tidak lagi
manusia, misalnya fasilitas, keuangan, misalnya gedung, fasilitas, tidak ya. Ini sekarang banyak di literatur-literatur yang menyebutkan bahwa arsip ini adalah sumber daya. Kenapa sumber daya? Nah, karena tadi ya, dia memiliki peran penting, sangat strategis terkait dengan pelaksanaan aktivitas dari organisasi. Nah, kemudian yang keenam, Bapak Ibu, ini ada bukti sejarah ya, bukti sejarah, memori organisasi ya. Bapak dan Ibu, kalau lihat arsip Bapak dan Ibu waktu kecil dipoto ya, waktu di scan UKG, kira-kira ingat nggak memori Bapak dan Ibu ke belakang? Itu pasti saya yakin ingat ya. Lihat foto-foto di rapot Bapak Ibu waktu TK, waktu SD, ini bisa langsung mengingat kembali masa lalu gitu ya. Waktu kuliah seperti apa, foto-foto waktu kuliah dan seterusnya ya. Ini jadi memori organisasi. Makanya arsip itu jangan dihilangkan, Bapak. Ya, jangan dihilangkan. Dan harus dalam bentuk cerita. Nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi bukti sejarah ini harus mengalir dalam bentuk cerita. Ya, makanya Andri mengatakan arsip itu adalah rekaman kegiatan. Ya, jadi karena bentuknya harus bentuk cerita, mengalir dari awal sampai akhir, gitu ya. Maka Andri membuat konsep bahwa arsip itu adalah rekaman kegiatan. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak dan Ibu, treatment kita dalam mengelola arsip juga harus sama, harus konsisten dengan definisinya, harus konsisten konsepnya. Ya, jadi tidak boleh kita menata arsip dipisah-pisah gitu. Ya, arsip disimpan menurut apa yang sering Bapak Ibu lakukan dan sering Bapak Ibu ajarkan, mohon maaf ya, disimpan berdasarkan surat keluar, surat masuk gitu ya. Nah, itu sebetulnya tidak efisien ya. Karena kalau kita rujuk ke konsepnya, ke definisinya yang dikembangkan oleh Andri, itu nanti menjadi tidak efisien ketika kita mau mengumpulkan menjadi sebuah cerita. Ya, oleh karena itu simpan saja dalam satu berkas ya, dalam satu berkas. Jadi tidak perlu disimpan secara terpisah-pisah menurut kelompok arsip keluar dan arsip masuk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, sekali lagi ini kita rujuknya berdasarkan konsep yang yang dikembangkan oleh Undang-Undang 43. Oke, kita lihat ada lagi. Nah, ini ya. Ini saya tadi malam iseng-iseng saya buka di YouTube ya. Jadi ini kalau saya lihat, saya cari di foto-foto tidak saya temukan ini Bu Nana ya. Saya mau cari ini ada nggak gambar-gambar tentang surat masuk, surat keluar. Nggak ketemu kata saya. Nah, kemudian saya lihat di YouTube, saya cari, saya skip, kemudian saya screenshot. Nah, ini ada ya, saya temukan di YouTube. Nah, kalau menurut Undang-Undang 43 Bapak dan Ibu, konsep seperti ini mengurangi efisiensi. Salah nggak? Nggak salah, ya. Karena seperti saya tadi sampaikan, perspektif menata arsip itu bisa apa saja, ya, bisa apa saja. Tapi kalau dari sisi efisiensi, ini tidak akan efisien, ya. Kalau dibuka seperti ini, surat masuk, surat keluar, ya. Ceritanya itu tidak terkumpul dalam satu berkas, ya. Ceritanya tidak terkumpul dalam satu berkas, ya. Di sini ada dua ada dua konsep yang tidak pas dengan konsep yang dikembangkan oleh Arsip Nasional. Pertama ini dipisahkan, ya kan? Surat keluar dan surat masuk. Kemudian pembuatan guide-nya, ya. Ini pembuatan guide-nya seperti ini, ya. Ini primer semua. Ini kepegawaian primer, ininya primer. Yang merah primer, yang kuning primer, yang biru primer, ini hijau juga primer ya. Sementara kalau dalam konsep arsip nasional, yang primer itu pasti yang paling depan. Ya kan? Yang merah gitu sejajar primer semuanya. Nah, yang kuning ini sekunder. Dalam konsep Andri itu yang kuning itu adalah sekunder ya. Kira-kira begitu ya Bu Mela ya. Ini Bu Mela YouTube-nya saya baca, saya lihat juga nih. Bagus-bagus ya gitu. Punya Bu Tini juga ada saya lihat ya. Nah, jadi ini kalau yang dikembangkan oleh Arsip Nasional tidak begini sekali lagi. Jadi yang merah ini primer,
khusus untuk pokok masalah. Nah, ini di sebelah kirinya kan klasifikasinya udah ada sebetulnya ya. Nih yang KP01. Nah, KP01 itu Bapak dan Ibu itu masuk kelompoknya sekunder. Harusnya yang kuning ini ditulisnya KP01 ya. Nah, ini. Oke ya Bapak dan Ibu. Oke. Coba kita lihat slide berikutnya. Lalu seperti apa? Nah, kira-kira seperti. Jadi kalau Bapak dan Ibu bertanya, Pak Sambas, kalau begitu yang model arsip nasional kayak gimana, seperti apa? Nah, yang menurut arsip nasional yang sesuai dengan apa yang dicontohkan ya oleh arsip nasional kira-kira seperti ini. Ya. Nah, jadi ini klasifikasinya belum beres. Ya. Jadi kalau kita rujuk ke tingkatan klasifikasi, ya Bapak Ibu nanti kita belajar ya, mudah-mudahan di sesi kita di pertemuan ke besok atau pertemuan keempat kita bisa belajar tentang klasifikasi. Ya, nah ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi daftar klasifikasi, ya, ini sistemnya sistem objek tentu saja. Ini kaitannya dengan ini ya, kaitannya dengan yang primer itu yang merah ya. Nah, ini yang merah ya. Ini pokok masalahnya. Nah, kemudian yang kuning. Nah, yang kuning ini kalau kita rujuk ke penataan yang dikembangkan oleh Arsip Nasional, yang kuning ini disebutnya submasalah ya, submasalah. Submasalah. Nah, kemudian yang biru ini yang sering kita sebut guide tersier, ini sub-sub masalah. Nah, di sini masih kurang. Ya, jadi klasifikasinya kalau Arsip Nasional itu menyarankan 3 tingkatan. Ya, 3 tingkatan. Primer, sekunder, dan tersier. Ya, jadi menyarankannya 3 tingkatan. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini ada yang nyeleneh satu ya. Ada muncul KP surat perintahnya ini tidak sejenis. Ya. Jadi kalau surat perintah ini tidak memberkasnya jangan seperti ini ya. Jadi kalau masalah saja semuanya ya. Jadi kalau ada surat perintah, surat tugas, surat kuasa, nah ini pemberkasannya tidak sesuai dengan jenis kesamaan masalah ya. Jadi pemberkasan itu kan ada 3 jenis ya Bapak dan Ibu. Ada rubrik, ada series, ada dosir ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, nanti mudah-mudahan ini kalau ada waktu ini bisa ini. Ini Bu Tini mengacungkan tangan. Silakan Bu Tini mau berkomentar. Silakan Bu Tini ya. Masih di mute Bu Tini. Silakan. Kita mute. Bisa dibuka Bu Ningrum Tini? To unmute. Oke, silakan. Enggak. Silakan Bu Tini. Alhamdulillah. Susah Pak Sambas di unmute terus. Pak Sambas gini, izin bertanya nih Pak. Kebetulan menarik sekali. Tadi malam juga lihat postingan Pak Sambas. Wow, iya ya masih ada yang seperti ini, yang digambar ini surat masuk dan keluar dipisahkan. Padahal pemahaman kita karena ini rekaman, bentuknya rekaman, berarti kan harus mengalir begitu ya Pak ya. Nah ini juga kebetulan di 2 minggu terakhir saya ditugaskan oleh rektorat untuk menyampaikan implementasi untuk guru-guru yang upskilling dan reskilling di kampus kami Pak. Kebetulan akhirnya saya bedah arsip dari biro satu ke biro yang lainnya. Nah ini beberapa di biro kami itu sudah mahasiswa yang dulunya memang kuliahnya atau mata kuliahnya sama Bu Tini, Pak. Hanya ketika dilihat di bedah arsip, ternyata masih ada yang dipisahkan antara surat masuk dan surat keluar. Akhirnya berdialoglah saya pribadi dengan admin gitu ya. Kenapa nih? Namanya Monica. Monica ini kenapa dipisah? Kan Ibu diajarkan di kelas itu nggak dipisah, masuk dan keluar.
Mm-mm. Kemudian karena Monica itu baru 1 tahun, dia bilang, Bu, saya mau ngikutin apa yang Ibu sampaikan di ruang kelas. Hanya admin terdahulu yang sudah bekerja hampir 15 atau 20 tahun yang sebentar lagi pensiun, itu sudah mewajibkan seperti itu, Pak. Jadi yang masuk dan keluar itu dipisahkan, kemudian sistemnya pun yang penting cepat aja ditemukan. Nah, gimana Pak ini caranya supaya apa yang saya sampaikan di kelas itu yang sesuai dengan pedoman dari Andri, dan mahasiswa yang sudah menerima itu bisa menyampaikan dengan baik kepada seniornya gitu, Pak. Bahasa mereka tuh, ini udah kebiasaan kami seperti ini dan memudahkan. Nah, padahal kalau betul lihat sih sulit sebenarnya. Nah, itu saja mungkin Pak, mohon pencerahannya. Kebetulan Ya, dia yang diangkat gitu. Makasih Pak. ya, makasih Bu Tini ya. Bapak dan Ibu, barangkali apa namanya ya, ini pertanyaan Bu Tini ini relatif sangat umum ya, sangat umum. Jadi banyak ditemukan maksud saya, banyak ditemukan di beberapa tempat ya, di beberapa perusahaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, pertama ya, yang saya ingin kuatkan ya, yang ingin saya kuatkan atau tegaskan, pertama bahwa prinsip menata arsip itu kan efisiensi ya, efisiensi. Jadi pastilah menata arsip ini ingin paling efisien ya, terutama dari sisi waktu ya, dari sisi waktu. Kemudian yang kedua keutuhan informasi, ya kan, keutuhan informasi. Jadi informasi yang utuh itu kan sangat diharapkan oleh siapa saja ya Bapak dan Ibu ya. bukan oleh sebagian orang saja. Nah, oleh karena itu salah satu antisipasi yang harus kita lakukan tentu saja mulai dari awal kita sudah mengelompokkan arsip itu dalam satu cerita yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya dipisah-pisah Bapak dan Ibu bisa terbayangkan ya. Bapak dan Ibu di sekolah saja misalnya di kampus kan itu ada kegiatan penerimaan siswa baru ya. Ada penerimaan siswa baru misalnya, atau ada dana BOS misalnya, ya kan? Nah itu bisa dibayangkan kalau arsipnya disimpannya dipisah-pisah gitu ya. Surat masuk dari kementerian pisahkan, surat keluar dipisahkan gitu ya. Nanti pas ujung-ujungnya kalau ingin ceritanya utuh, berarti kan harus disusun lagi, ya kan? Disusun lagi. Itu dari sisi efisiensi aja udah nggak ada, ya. Dari sisi keutuhan ceritanya juga nggak ada gitu ya. Jadi kita double dua kali pekerjaan. Nah pertanyaannya apakah yang seperti itu salah atau benar? Saya dari awal menyampaikan itu tidak salah, ya, itu tidak salah. Ya. Dalam konsep ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, gitu ya. Tapi dalam prinsip organisasi itu sangat tidak efisien, gitu ya, sangat tidak efisien. Dan kecenderungan untuk arsip tidak utuh itu sangat tinggi, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bu Tini ya, Bapak dan Ibu semuanya, ini yang barangkali perlu ditekankan pada kita semuanya atau kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita, bahwa prinsip prinsip pengelolaan arsip untuk kepentingan efisiensi organisasi ini sangat penting. Dan satu lagi ya, konsep yang dikembangkan untuk menata arsip itu adalah yang paling harus digarisbawahi, siapapun yang menatanya, siapapun yang menemukannya itu harus sama-sama mudah. Ya, jangan yang menatanya mudah gitu ya, karena sudah turun-temurun tapi pas nyarinya susah gitu. Ya. Nah, ini yang repot ya. Oleh karena itu ini perlu jadi harus jadi standar organisasi ya. Misalnya tadi seniornya mau pensiun ya, mewariskan ilmunya seperti tadi misalnya ya. Nah, pertanyaannya kalau sudah tidak ada seniornya misalnya atau nanti penerusnya tidak bisa hadir di tempat kerja atau berhalangan hadir misalnya. Nah, kalau nanti pimpinan butuh dokumen, butuh arsip,
terus orang lain tidak bisa menemukan, kan berarti gagal. Ya, penyimpanan arsip menjadi gagal. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu perlu kita standarisasi, ya. Dan apa yang dikembangkan oleh Arsip Nasional itu saya pikir ini sudah terstandar. Ya, nah oleh karena itu kita mesti, kalau organisasi itu paham, jadi menata arsip itu bukan menurut orang yang menatanya, ya, tapi menata arsip itu harus menurut sistem yang dikembangkan oleh organisasi, bukan kata senior, tapi harus kata organisasi. Nah, persoalannya adalah organisasinya concern nggak dengan ini, gitu. Nah, itu yang repot. Ya, makanya harus didorong juga oleh kita organisasi untuk paham bagaimana pentingnya mengelola arsip yang terstandar. Karena kalau arsip sudah terstandar, saya pikir semua orang bisa menyimpan dan menemukan. Ya, nah kalau menata arsip berdasarkan orang per orang, nah repotnya nanti gitu ya. Kalau sudah berhadapan dengan situasi yang tadi yang tidak diharapkan, ya, menjadi tidak ketemu gitu ya. Jadi kalau menurut saya Bu Tini, ya, sebaiknya harus ada upaya dari organisasi untuk membuat standarisasi, didorong oleh organisasi, ya, bahwa penataan arsipnya harus terstandar lah gitu ya. Jadi jangan menata arsip berdasarkan senioritas. Ya, masih mending si juniornya nurut. Kalau yang juniornya pinter, nanti bisa perang itu. Ya, misalnya saya senior nih, Bu Tini jadi junior baru, ternyata Bu Tini pinter, nanti banyak protes ke saya. Akhirnya ngerjain arsipnya nggak jadi karena pas saya terus. Bisa begitu, ya. Oh, saya dulu di kampus belajarnya bukan ini, salah ini ya. Jadi durder gitu. Ya, jadi nata arsipnya akan benar, ya. Makanya organisasi yang harus mencari jalan tengah. Caranya yang tentu saja distandarkan. Siapapun yang masuk ke situ kalau sudah standar ya akan ikut dengan standar organisasi, bukan standar orang gitu ya Bu Tini ya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu ada yang punya pengalaman lain ya, Bu Mela? Ya, silahkan. Ini menarik ya Bapak dan Ibu. Kasus-kasus begitu sering banyak terjadi ya, terutama siswa-siswa yang prakerin misalnya, itu juga suka-suka begitu. Ya. Pak, dulu waktu saya belajar di sekolah konsepnya begini, tapi pas prakerin kok beda ya Pak ya? Nah, itu udah lumrah, udah biasa. Ya. Makanya Bapak Ibu ada di sekolah, ada di kampus, kita yang wajibnya itu menyampaikan standar. Ya, persoalan perspektif yang dikembangkan oleh masing-masing organisasi, oleh perusahaan, nggak usah dipikirkan. Ya. Yang penting Bapak Ibu punya kewajiban untuk menyampaikan standar bagaimana seharusnya mengelola arsip, mengelola dokumen, memberikan pelajaran yang sifatnya ya keterampilan atau pengetahuan-pengetahuan yang sudah terstandar. Nah, justru bagusnya nanti siswa-siswa atau mahasiswa kita itu diberikan penjelasan bahwa memang di dalam konteks empiris dunia kerja nanti akan banyak perbedaan, ya kan? Nah, perbedaan-perbedaan itu tentu saja berdasarkan perspektif dan pengalamannya dia ketika bekerja, dan kita tidak bisa menyalahkan. Ya, bagi dia itu yang paling gampang dan paling mudah gitu ya, karena memang ilmunya terbatas gitu. Ya, dan saya tahunya cuma itu, ya udah itu aja. Kalau Bu Tini mah kan ilmunya udah banyak, jadi tahu itu tidak harusnya tidak begitu. Ya, seniornya itu tahunya cuma itu gitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, saya nggak bisa, itu mentok ilmunya udah sampai situ gitu. Ya, juniornya mau maksa juga nggak bisa, karena ilmunya udah mentok, udah ikutin aja saya. Kalau nggak ikut nanti nggak naik gaji, repot juga. Ya, nah, oke lah gitu ya Bu Tini ya. Jadi menarik ya yang disampaikan oleh Bu Tini itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Nah, kita coba buka slide yang tadi ya, sampai mana ya tadi? Ya, ini mohon maaf ya Bapak dan Ibu yang biasa mengajarkan mahasiswa siswanya seperti ini, surat masuk surat keluar, oleh saya dikasih cakra ya. Ini bukan kata saya loh Bu, ini kata Henry ya.
Dari awal sudah saya sampaikan ya, konsepnya ini konsep berdasarkan arsip nasional. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat ini komponen arsip. Nah, menarik ya, Bapak Ibu. Jadi arsip itu ternyata komponennya ada 3, ada strukturnya, ada isinya, dan ada konteksnya. Nah, struktur berisi format fisik dan format intelektual. Waduh, keren ya. Ini format intelektual. Jadi orang yang bikin arsip itu orang intelektual. Orang yang bikin konten arsip itu orang intelektual. Nah, format fisik ya Bapak dan Ibu, bentuk fisik arsip ya. Sudah tahu semua. Kemudian format intelektual, arsip susunannya ya. Nah, ini kan diatur Bapak dan Ibu. Diaturnya di mana? Nah, di tata naskah dinas. Ya, kemudian ada isinya bentuknya data, fakta. Oleh karena itu, karena isi arsip itu isinya data dan fakta yang nanti akan menjadi informasi, ini harus dijaga fisik dan informasinya. Ya, nah, ini Bapak dan Ibu ya. Jadi arsip itu ada isinya. Kalau ada arsip yang tidak ada isinya, berarti itu bukan arsip Bapak dan Ibu, sampah itu yang harus dikilo ya. Tapi kalau ada isinya, informasinya, maka hati-hati. Ya. Kemudian konteks, berisi konteks lingkungan administrasi, sistem yang digunakan dalam penciptaan. Ya, situasi, kondisi yang berkembang, kenapa arsip itu sampai diciptakan. Nah, Bapak Ibu ini penting ya, struktur arsip, isi dan konteks ini. Oleh karena itu, sekali lagi kita mesti menjaga arsip dengan sebaik-baiknya, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, lalu arsip yang baik itu yang seperti apa? Nah, kalau kita buka di beberapa literatur ya, di beberapa buku-buku baik yang berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris, ini poin ini selalu ada Bapak dan Ibu. Dan ternyata yang ada di Undang-Undang 43 itu ternyata mengadopsi juga ya, ternyata di literatur-literatur itu. Ya, berkaitan dengan keaslian, authenticity. Ya, makanya di kita di Indonesia terkait dengan keaslian atau keautentikan ini Bapak dan Ibu diatur di dalam tata naskah dinas ya. Jadi asli, palsu, autentik. Nah, ini kelihatan ya. Kemudian kelengkapan atau utuh. Nah, ini yang tadi ya. Nih yang kaitannya dengan tadi yang ditanyakan oleh Bu Tin. Ya, jadi arsip yang baik itu harus utuh. Ya, dalam satu cerita, dalam satu berkas disimpan ya. Makanya tadi saya sampaikan pemberkasan arsip itu ada 3, series, rubrik, dan dosir. Ya, Bapak Ibu silakan pilih yang mana ya, sesuai dengan berkas arsip-arsip yang terkumpul di organisasi itu. Kalau memungkinkan dalam bentuk dosir, oke, dosir, dalam bentuk series, dalam bentuk rubrik misalnya. Nah, itu silakan dipilih sesuai dengan apa yang terjadi di organisasi masing-masing. Keterpercayaan, reliability, arsip-arsip yang bagus itu tentu saja yang dipercaya, ya, tidak meragukan. Kemudian berguna, usability, bisa dimanfaatkan oleh siapa saja, ya. Jadi kalau ada arsip tidak bermanfaat, buang aja Bapak Ibu ya, gitu, ya, buang saja. Oke, ini arsip yang baik. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, ini contoh. Ini saya memang nggak ada kerjaan nih Bu Tini ya. Semalam saya mau ngapain nih, saya ngasih tahu ke Bapak dan Ibu gitu ya. Bu Nana jangan olohok ya. Ini kerjaan saya memang nggak ada kerjaan. Ya. Nah, ini ya. Jadi kalau kata orang Andri Bapak dan Ibu, haram hukumnya katanya. Melubangi kertas, melubangi arsip. Nih, ya. Kalau Bapak dan Ibu waktu belajar mah ya nggak apa-apa lah gitu ya. Harusnya mah jangan memang gitu. Tapi kan masalahnya Pak, biayanya mahal. Harus beli pocket gitu. Nggak promosi, nggak ada merek di sini kan, mereknya udah pada saya tutup. Nah, ini berbahaya Bapak dan Ibu. Ya, ini arsip sampai melipat begini, kemudian ininya dilubangi. Ini kan merusak fisik, merusak struktur, dan merusak informasinya. Ya. Dan ini nggak boleh. Orang-orang Andri jarang menggunakan owner untuk menyimpan arsip, menata arsip. Kalaupun dia mau menata arsip, dia pakai pocket.
Nah, seperti gambar yang di sebelah sini, ya, itu ya. Yuk Bapak Ibu, ini rame-rame lah beli pocket. Nah, ini di sini ada tukang dagang pocket nggak? Saya mau minta royalti. Saya promosi. Ya, nah, ini ya. Jadi kata Andri itu gini, ya, sebaiknya pakai pocket. Kalau menggunakan order ya Bapak Ibu, kalau menggunakan order. Kalau nggak menggunakan order ya bisa nggak usah pakai pocket. Tapi masalahnya ordernya ada dijual gitu kan. Berarti Bapak Ibu harus satu paket order dan pocketnya kalau begitu. Ya. Oke ya. Jadi sekali lagi informasi dan fisik arsip harus dijaga. Oke, kita lihat. Nah, ini tentang arsip yang baik ya. Ini yang sudah tahu jangan komen. Bu Nana nggak usah komen ya. Siapa lagi yang sudah tahu? Bu Mela udah tahu belum? Oke, ini dalam konteks arsip sebagai tadi ya, arsip yang baik itu harus autentik, harus terjaga keasliannya. Oke, saya tanya ini, Bapak dan Ibu silakan komen, ketik di kolom chat mana yang asli dan mana yang palsu. Yang bisa jawab nanti dapat permen 1 keler ya, kalau Lebaran tapi ya. Ayo silakan Bapak Ibu. Tebak, ini ada 4 gambar, ada 4 KTP, mana yang otentik, mana yang asli, dan mana yang palsu. Silakan. Bu Ningrum masih ada waktunya, Bu Ningrum? Oh, ini harus di mute dulu ya, biar seru. Mana coba saya? Oh diketik ya, diketik ya. C, ini yang mana ini? Saya tanya yang asli ya. Oh ini ada yang. Saya tanya yang asli ya, Bapak Ibu ya. Oke, silakan. Wah, ini banyak banget nih jawabannya. Ya. Iya, di-share link kehadiran barangkali ya. Ya. Yang betul ya, yang asli ya. Yang saya tanya yang asli. Oke, ada yang A, B palsu, CD asli. Wah, CD ini apa, Bu? Banyak A dan C yang jawab. Ibu CD-nya disatuin. Oke, A asli ya. Palsu. Oke, coba saya mau denger aja deh ya. Siapa yang mau komen? Mangga, silakan. Yang D, Pak. Silakan komen. Ya, Bapak Ibu ada? Silakan. Yang D. Yang D apa? Asli. Yang D asli. Waduh. Yang Wow. C, Pak. Yang C asli. Yang A, Pak. Yang A yang asli. Yang C yang Karena asli. kalau yang A itu berlakunya seumur hidup bersamamu. Oh. Kemudian yang B itu kalau sekarang kan bukan berlakunya 2017 kan udah lewat. Itu juga itu yang lama. Kalau yang ini kan berlaku seumur hidup. Nah, kalau sama yang D juga itu ada tahunnya 2023. Sedangkan KTP sekarang itu kan seumur hidup. Seumur hidup. Iya, oke. Yang B asli, rambutnya nggak Jadi disemir. yang asli itu C. Yang asli C. Oke, Iya. yang asli C ya, Bu ya. Oke. Siapa Yang lagi? B asli, rambutnya nggak disemir. C, karena ada tangannya. Yang C asli. Ada lagi yang komen, silakan. Ayo Bapak Ibu, ini otentik, ini arsip loh Bu. Ini arsipnya siapa? Arsipnya Disduk Capil. Ya. Dinas Kependudukan Capil itu apa Bapak Ibu? Catatan sipil. Catatan sipil. Oh iya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya. Atau Bu Ningrum yang asli yang mana Bu Ningrum? Ya, yang C tadi katanya. C. Nggak ada yang asli. Nggak ada yang asli. Oh, Pak Dwi mah. Alasannya apa Pak Dwi? Bu Juni sudah tahu jawabannya, Bu Juni. Semuanya asli? Tidak palsu? Tadi kata Bu Siti ini yang asli yang C. Iya, asli. Oke, coba lihat Ada lagi. tanda tangan. Yang paling banyak mana nih?
3 asli, 1 palsu. Oh iya, yang C asli, B asli, C asli, semua asli. Waduh. Semua asli. Masa ada KTP seumur hidup bersamamu. Yang asli KTP saya. Wah, Bu Betty aja punya KTP palsu. Mana Bu Betty? Bu Betty ada nggak? 1 pakai bahasa Inggris berarti palsu. Oh, ada bahasa Inggris? Yang mana? Ada pakai bahasa Inggris? Nggak ada. Silakan siapa yang mau? Ada. Gimana? Gimana Bu? Bu Risni, apa Bu Risni? Enggak, tadi yang pakai bahasa Inggris itu ada yang D, itu male, laki-laki. Yang di jenis. Oh, iya. Yang ini? Oh iya, Oh, ini. jenis kelamin male. Ah, ini. Ini palsu ya, tapi ini Cianjur loh, Bu. Yang ngeluarinnya. Iya, kebetulan saya juga Cianjur. Oh, iya. Berarti ini palsu ya. Oke, ya. Oke. Iya pakai bahasa Inggris yang D mah. Berarti palsu ya, Bu ya? Mm-mm. Palsu ini yang bahasa Itu Inggris. status perkawinan, merit gitu kan. Harusnya kawin gitu, Bu ya. Iya. Kalau yang lain kawin. Kalau yang ini bentar lagi, berarti palsu. Nah itu palsu. Oke. Coba ada lagi nggak komennya? Yang A status perkawinnya bentar lagi Pak. Oke. Yang C Pak, D warganya Cina. Kalau yang A berlakunya seumur hidup. Kerjaannya C asli. Oh ini kayaknya C, banyak yang C ya. C. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ada komen lagi? Tidak ada. Bu Ningrum mau kasih penjelasan, mangga? Sama pakarnya. Oke, Bapak Ibu coba kita lihat ya. Kita bisa identifikasi 4 poin ya. Nah, Bapak Ibu silakan sambil ngeluarin KTP juga ya. Sambil keluarkan KTP juga. Nah, Bapak Ibu coba lihat ya. Yang ini ya di nik ya, nomor induk kependudukan ya. Nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan itu yang pertama isinya apa? Ini provinsi ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini provinsi, kemudian yang 2 digit selanjutnya kota kabupaten ya. Kota kabupaten. Nah, kemudian yang 2 digit selanjutnya ini kecamatan. Ya, betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ada 6 digit pertama itu area wilayah. Nah, kemudian yang digit ke-7 ke-8 itu tanggal. Ya kan? Nah, misalnya ini yang tadi yang disebut asli sama Bu Siti misalnya, yang nomor C. Kita lihat ya, Bapak Ibu. Nah, ini. Namanya siapa ini? Vina Amelia. Ya. Lahirnya Kesugihan. Kesugihan itu daerah mana? Karanganyar. Oh, Karanganyar. Banten ya? Oh, Lampung ya. Nah, ini lahirnya tanggal berapa? Tanggal 13 Juni tahun 97. Nah, ya Bapak Ibu ya. Coba lihat. Digit 7 dan digit 8 itu adalah tanggal lahir. Bapak Ibu di situ tanggal lahirnya berapa? Tanggal berapa itu Bu Siti? 53. Tanggal 53. Emang kalender ada tanggal 53. Ya, kalender tuh lahir paling tinggi 31. Nggak ada kalender 13, Pak. Iya, tanggal 13 kan? Nah, tapi ini ditulisnya kok 53? Ada aturan Pak untuk tanggal lahir wanita itu ditambah 40 Pak. Ditambah. Tambah 40 Pak. Oke. Ya, jadi ada aturan kalau perempuan ya tadi kata Pak Wahyudin ini kalau perempuan itu tanggal lahir tambah 40. Ya, silakan Bapak Ibu cek di KTP masing-masing. Tanggal Bapak Ibu pasti plus 40 tanggalnya.
Ya, jadi 13 tambah 40 53. Ya, itu pasti kalau ibu-ibu perempuan itu tanggal lahirnya di KTP-nya tambah 40. Nah, betul ya? Bu Humairo betul? Ya, dicek di KTP-nya. Itu tanggalnya ditambah 40. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau laki-laki Iya, enggak. betul, Pak. Ya, kalau laki-laki enggak, dia tanggalnya sama. Tanggalnya sama. Jadi 13, kalau misalnya dia laki-laki 13 ya 13 saja. Tapi kalau perempuan 40 tambah 13 jadi 53. Ya, berarti itu benar ya, Pak. Betul. 13 ditambah 40, 53. Iya, tadi Bu Siti udah ragu. Kok palsu nih kayaknya tadi. Baru tahu nih ininya, kode-kodenya. Tadi mau bilang, oh palsu ternyata. Nah, tapi betul. Iya, benar. Jadi tambah 40 ya. Ya, bulannya sama, tidak berubah, tahunnya juga sama, 97. Nah, kemudian belakangnya nomor seri. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama ya, cirinya satu. Yang kedua, coba Bapak Ibu lihat di background foto. Background foto, ada yang tahu nggak? Ada yang mau kasih komen? Kalau ganjil merah Pak, kalau genap biru. Nah, sip. Pak Wahidin udah tahu nih. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu di KTP-nya background fotonya biru, berarti genap tuh. Tahun lahirnya. Bu Siti tahunnya berapa? 69. Agak merah kan? Iya, merah. Nah, merah. Ya, berarti yang pilihan Bu Siti C, betul salah? Betul. Betul, 100 untuk Ibu. Betul. Kalau lihat tahunnya ya. Iya. Oke, 2 udah ketemu ya. Kalau yang nomor A tahun 98 biru, betul tuh. Itu betul Pak, Qatarnya karena Biru. tahun 98. Ya, betul. 98. Cuman tanggalnya salah ya Pak ya. Iya, Kalau Pak. 2 harusnya dia tambah 40 jadi 42. Harusnya 42. Nah, terus yang ini sekarang yang tadi kata Bu Pak Dwi ini palsu, ini rambutnya putih belum disemir kan. 66. Nah, 66 harusnya apa? Biru. Biru. Ini palsu Bu Siti nih. Oh. Palsu. Bapak Ibu ada yang genap warna KTP? Itu Pak status pekerjaannya tuh ya. Yang B guru, saya kira saya pernah buat itu dan KTP ya pengen merubah status pekerjaan, ternyata gak bisa guru Pak di status pekerjaan. Nah, iya. Bisa Pak. Bisa Oh, apa? bisa ya, ada yang guru di Punya sini. saya bisa Pak, udah saya ubah. Oh gitu. Oh. Oke, Bapak Ibu bisa cek masing-masing ya. Nah, ini Iya. merah nih, harusnya biru Pak ya, 66. Tanggalnya 26, oke, nggak ada masalah. Bulannya masih sama, oke. Kalau yang tadi, yang ini udah benar. Kalau yang ini yang orang mana nih? Yang orang Cina nih. Cina bener nggak nih? 77, betul juga merah ya. Kalau lihat lihat Enggak lah tahun larinya. ya, tahun lainnya udah. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, KTP sekarang itu umur hidup ya? Iya. Umur hidup. Bapak Ibu tahu nggak sejak kapan seumur hidup KTP diberlakukan? Sebenarnya udah dari Ada yang tahu nggak? 2012 kalau enggak salah Pak. 2015. 2015. Sejak jadi elektronik. Ya, yang betul mulainya tahun 2016, Bapak Ibu. 2016 Loh Bu Siti. Oh iya. Mulainya. Nah, ini yang tadi kata Ibu betul tahun berapa? 2015. 2015. Ya. Jadi harusnya 2015 itu 5 tahun. Ya. Berarti tambah itu harusnya tahun berapa tuh? Tahun 2020 harusnya.
Nah, kalau dia dibuatnya tahun 2016, nah KTP yang dibuatnya tahun 2016 itu dia sudah seumur hidup. Itu ya. Nah, kalau yang ini itu yang ketiga. Nah, kalau yang orang Cina nih, coba lihat. Ya. Kalau saya lihat di apa namanya di pedoman itu, nah ini untuk kewarganegaraan itu ya, Bapak dan Ibu, itu ternyata kalau kewarganegaraan itu meskipun dibuatnya tahun di atas 2016, dia tetap waktunya dibatasi sesuai dengan izin. Jadi kalau yang D ini betul ya, sesuai dengan lamanya izin dia berada di Indonesia. Ya. Jadi khusus untuk WNA itu izinnya berapa tahun, maka KTP-nya juga izinnya bahasa berlakunya sama dengan izinnya. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi autentifikasi ya. Ini perlu dipelajari juga ya, karena KTP juga ini bagian dari arsip. Nah, terus saya juga baca ini ternyata kalau WNA itu background-nya orange. Ya, background-nya orange ya. Di belakangnya itu. Di belakang fotonya itu. Warnanya orange. Oke, Bapak Ibu. Sudah dicek di KTP masing-masing? Sudah Pak. Tahu ya sekarang ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ciri arsip ya, ciri arsip harus tadi ini asli atau otentik ya. Makanya Bapak Ibu agar arsip memiliki nilai autentifikasi, nilai keaslian, maka kita mesti membuat pedoman ya. Nah, nanti pedomannya apa nanti kita lihat di slide selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Oke, kita percepat. Waktunya tinggal 15 menit ya, Bu Ningrum ya, 25 menit. Nah. Banyak yang sudah menanyakan absen nih Pak Sambas. Absen, oh iya absen ya, oke. Coba kita cek dulu. Sebentar, Bapak Ibu. Sudah dikirim ke Bu Ningrum belum ya rasanya? Coba saya cek dulu. Absen mana ya Bu Ningrum ya? Tadi lupa ya. Mungkin maksudnya presensi ya Pak? Iya, presensi maksudnya, betul. Presensi mana? Presensi, oh ini udah ada nih. Silakan Bapak Ibu di chat ya. Saya kirim di chat. Ya, silakan Bapak Ibu. Presensi. Presensi. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Sambil tinggal sedikit lagi materinya mana tadi? Enggak ada sih. Nah, ini Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada beberapa slide lagi, saya pikir cukup untuk. Nah, tadi kita sudah membahas arsip ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke areanya tentang konsep secara arsip dalam perspektif manajerialnya ya, Bapak dan Ibu. Ini saya coba ambil beberapa definisi, banyak sekali sebetulnya definisi-definisi tentang record management, tentang manajemen kearsipan. Nah, saya ambil dari konsepnya White 2004, Bapak dan Ibu. Dia mengatakan bahwa arsip itu adalah systematic process of implementing a set of tools and the guidance, dan seterusnya. Nah, ini yang saya kasih warna merah, Bapak dan Ibu, ya. Arsip ini adalah ini ya, seperangkat alat ya,
Nah, alatnya apa? Nah, ini merah yang dikasih merah yang di poin yang ketiga. Nah, digunakan bentuknya, Bapak dan Ibu ya, bentuknya adalah berupa kebijakan-kebijakan di antaranya. Nah, ini coba lihat Bapak dan Ibu ya. Jadi tools yang dimaksud kalau di kita ya, saya coba buat di sini yang paling bawah dalam bentuk regulasi-regulasi ya. Jadi toolsnya itu dalam bentuk regulasi. Nah, yang lebih spesifik kalau kita ambil dari konsepnya yang dikembangkan oleh Arsip Nasional itu yang sering disebutkan sebagai norma standar prosedur dan kriteria ya. Ini yang ada di buku-buku Bapak dan Ibu ya. Jadi ide NSPK itu norma standar prosedur dan kriteria, bukan keputusan ya Bapak dan Ibu ya. Ini ada beberapa buku yang menulisnya bukan kriteria. Ya, jadi yang betul itu norma, standar, prosedur, dan kriteria. Ya, jadi tools-nya itu kira-kira seperti ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu. Undang-undang tentang dokumen perusahaan ya, yang versinya lembaga-lembaga swasta itu yang nomor 8 tahun 97 ya. Nah, di kita undang-undangnya baru 3 ya, seperti yang di sesi awal ya sudah kita bahas ya. Pertama tahun 61, yang kedua 71, dan yang ketiga tahun 2009. Nah, ini yang ISO, ini ISO yang baru sebetulnya ada yang seri kedua yang 4001 4041 ya kalau tidak salah. Oke, ini Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat slide selanjutnya. Nah, di kita Bapak dan Ibu, tadi yang saya sampaikan ya, di kita itu kalau di Indonesia kalau di mereka menyebutnya record management dan archive management, nah kalau di kita namanya arsip dinamis dan arsip statis. Ya. Nah, lingkupnya kira-kira seperti ini. Arsip dinamis ini creating agency, ya lembaga pencipta arsip. Kemudian arsip statis, ya lembaga kearsipan. Nah, Bapak dan Ibu, semua organisasi ini dia pasti pencipta arsip. Nah, tetapi dia bukan atau tidak bisa memiliki kewenangan untuk menata arsip statis. Jadi kalau yang menata arsip statis hanya 4 lembaga yang diperbolehkan. ANRI, arsip daerah provinsi, kota kabupaten, dan perguruan tinggi. Ya. Jadi yang boleh menata arsip statis ini, yang memiliki kewenangan untuk menata arsip statis hanya ini saja. Ya. Nah, sekolah bisa nggak menata arsip statis? Nggak bisa. Jadi yang bisa menata arsip statis itu hanya 4 kelompok ini. Ya. Nah, ini kegiatan-kegiatannya Bapak dan Ibu. Nanti kita akan coba untuk belajar tentang bagaimana menata arsip dinamis khususnya ya, yang termasuk arsip aktif dan arsip inaktif. Kalau ada waktu nanti kita coba menata arsip statis. Karena pada prinsipnya menata arsip inaktif itu hampir mirip dengan menata arsip statis. Ya, tidak jauh beda. Nanti ada 2 pengelompokan di dalam menata arsip. Ya. Nah, saya yakin di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu belum pernah diajarkan menata arsip statis. Yang Bapak Ibu ajarkan di sekolah itu masih arsip aktif. Ya. Inaktif udah belum, ya belum diajarkan. Ya. Kalau saya lihat di kurikulumnya itu yang Bapak Ibu ajarkan hanya arsip aktif saja. Padahal yang saya tahu ya siswa-siswa Bapak Ibu yang prakerin itu banyak juga ditugaskan untuk menata arsip inaktif. Ya. Jadi harusnya ini diberikan ya Bapak Ibu di sekolah menata arsip inaktif itu harusnya diberikan. Karena pada saat prakerin mereka menata arsip inaktif. Ya. Nah, nanti kita coba lihat seperti apa cara menata arsip inaktif. Oke, ini ya Bapak dan Ibu, ini secara utuh ya. Kalau tadi kita bicara tentang life cycle record management ya, beberapa konsep yang dikembangkan di Australia Bapak dan Ibu yang juga diadopsi oleh standar internasional ISO, itu mereka mengembangkan yang namanya record continue model. Ya. Nah, kalau coba saya sederhanakan,
continuum model ini modelnya seperti ini. Jadi kalau record management, daur hidup arsip, life cycle, record management kan berputar ya Bapak dan Ibu. Ya. Nah kalau record continuum model yang dikembangkan oleh Monash University dari Australia Bapak dan Ibu, itu mereka mengembangkan yang namanya record continuum model. Nah di buku-buku kearsipan ini belum pada dibahas ya, padahal konsep ini sudah berkembang jauh ya terkait dengan record management. Ya, bahkan ini dasar penyusunan ISO tentang record management ini diambilnya dari konsep-konsep yang dikembangkan oleh Monash University. Nah, ini kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu, ya. Jadi gambar yang tadi saya buat yang di slide sebelumnya, yang ini kalau diterjemahkan dalam konsep record continuum model, ini urutannya seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Dimulai dari apa namanya? Lembaga kearsipan, ya. Apa namanya, unit kearsipan yang ada di pencipta arsip, ya. Nah ini di arsip diciptakan, di central file, kemudian arsip-arsip yang sudah berstatus sebagai arsip inaktif, dia simpan di record center, ya gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang retensinya sudah habis, kemudian memiliki nilai kesejarahan buat organisasi, maka dia simpan menjadi arsip statis. Ya. Jadi nanti akan ada di dalam jadwal retensi arsip itu kita bisa tahu mana arsip-arsip yang sudah tidak bisa lagi digunakan atau selesai digunakan di record center, maka selanjutnya dilakukan akuisisi arsip. Ya. Akuisisi arsip dari lembaga pencipta arsip ke lembaga kearsipan. Ya, dari unit kearsipan di di pencipta arsip diserahkan kepada unit kearsipan yang ada di lembaga kearsipan. Nah, kira-kira seperti ini Bapak dan Ibu, ini model record continuum model, ini mungkin bisa dikembangkan ya sebagai konsep yang harus ada sebetulnya di literatur-literatur yang dibuat oleh Bapak dan Ibu dan juga yang diajarkan di sekolah ya kira-kira, atau bahkan di kampus ya, di kampus. Ya. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan konsep ini, silakan Bapak Ibu rujuk cari literatur-literatur yang dibuat ya, dipublish oleh Monash University ya di Australia. Nah itu sangat bagus ya. Oke, itu Bapak dan Ibu, dan terakhir ini ya. Ini yang akan kita lanjutkan di sesi selanjutnya. Kita akan coba membahas apa saja yang dilakukan di lembaga pencipta arsip, mulai dari menata arsip aktif, ya, menata arsip inaktif, bahkan sebelum menata arsip, kita nanti di minggu depan, Bapak dan Ibu, kita akan coba berlatih, kita akan coba menyusun instrumen, ya, yang terkait dengan pedoman di dalam rangka menata arsip aktif dan inaktif ya. Oke, itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekarang masih ada waktu 10 menit. Kalau kemarin kebablasan ya Bu Ningrum ya. Kalau sekarang saya kasih spare 10 menit lah Bu. Barangkali ada pertanyaan ya. Iya. Ini terakhir ini Bu Ningrum, ternyata masih ada satu lagi ya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu ya, slide yang sangat perlu ya dimiliki oleh semua organisasi. Kalau menurut saya sekolah juga perlu memiliki ini ya, karena ini salah satu pedoman di dalam rangka mengelola arsip dinamis ya. Sekali lagi saya tidak bicara dalam konteks arsip statis ya, karena terbatas kalau arsip statis, tapi kalau arsip dinamis ini hampir semua organisasi perlu memiliki akan mengelola semua arsip dinamis. Oleh karena itu dia perlu memiliki instrumen ini. Nah, pertemuan nanti Bapak dan Ibu, Bu Ningrum ya, nanti kita akan bahas ini nih ya, tentang tata naskah, klasifikasi, jadwal retensi arsip, dan klasifikasi keamanan arsip. Ya, tentu saja dalam waktu yang relatif singkat lah gitu ya.
kita akan coba nanti bahas tentang instrumen ini ya minggu depan. Itu saja dari saya sementara. Mangga kita adakan tanya jawab lumayan 10 menit ya buat untuk diskusi atau sharing ya barangkali Bu Ningrum ya. Baik, terima Ya, kasih silakan. Pak Sambat. Paparan materi barangkali Ibu dan Bapak ada yang ingin didiskusikan terkait materi hari ini yang sangat menarik sekali dan luar biasa. Ternyata dari tadi ya mengidentifikasi dokumen saja dan sebagai contoh ya 4 itu ya tadi 4 KTP yang ditampilkan, kita bisa mengidentifikasi mana sebetulnya dokumen yang katakan legal gitu ya, artinya menurut ketentuan dan aturan yang diberlakukan. Enggak, barangkali Ibu dan Bapak ada yang ingin di... Dan Bu Mela, Bu Ningrum, enggak Bu Mela? Iya, silakan Bu Mela. Kalau Bu Mela nggak boleh bertanya, sharing aja. Sharing aja Bu Mela. Saya cuma sharing aja, mungkin berbagi aja ya Pak Sambas ya sambil Ya, sedikit betul. menguatkan. Di berbagi pengalaman saya waktu di akhir Desember itu saya sempat magang di kantor arsip daerah Kabupaten Kuningan, Pak Sambas, hampir 1 minggu terkait pengelolaan arsip dinamis termasuk yang statis juga. Kemudian ada sedikit kejanggalan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Tini bahwa memang di lapangan terkadang implementasinya masih ada yang kurang sesuai dengan standar dan kaidah kriteria kearsipan, termasuk di arsip daerah sendiri, Pak. Iya, termasuk di pengelolaan arsip di kantor arsip daerah kabupaten juga masih tetap seperti itu. Waktu saya coba sharing seperti apa pengelolaan arsipnya, tadi belum memberkas juga, karena ya tadi kebiasaan itu memang agak sulit. Masih penasaran, saya coba hubungi arsiparis dari ANRI, namanya Ibu Rini. Beliau adalah arsiparis di ANRI, saya sharing terkait magang saya, di mana pengelolaan arsip di arsip daerah pun masih terpisah pengelolaannya antara surat masuk, surat keluar, belum memberkas. Masih penasaran, saya hubungi coba Bu Rini, arsiparis dari ANRI. Menurut Bu Rini, sesuai dengan penjelasan beliau bahwa pengelolaan... Namanya Bu Mela dari Kuningan. Beliau mengatakan bahwa pengelolaan arsip itu ibarat seperti tubuh manusia katanya. Kalau memang surat masuk surat keluarnya masih terpisah, ibaratnya tangan dan kakinya masih terpisah, belum menyatu katanya. Jadi memang harus memberkas gitu. Kemudian kenapa harus memberkas? Karena yang pertama pengelolaan dalam bentuk berkas itu bahwa penyimpanan arsip harus merupakan satu kesatuan antara satu kegiatan, baik itu surat masuk atau surat keluar memang harus disatukan. Kemudian yang kedua, seandainya memang tidak berbentuk kegiatan sekalipun, itu bisa dalam bentuk kumpulan jenis surat, seperti kumpulan jenis kumpulan nota dinas, kumpulan surat keputusan, kumpulan surat cuti, dan lain-lain. Jadi memang kadang-kala di lapangan agak sulit, Pak. Tapi kalau sebagai guru, karena posisi saya sebagai guru, tentunya mengajarkan anak haruslah sesuai dengan tadi norma kaidah gitu ya Pak ya, kriteria ketertiban, di mana konsepnya itu sudah disampaikan atau sudah sesuai dengan ANRI. Walaupun kadang-kala Pak pas giliran ujian ternyata suka berbeda gitu. Jadi dilema. Iya, betul. Dan saya ajarkan sudah sesuai dengan standar kaidah, pada saat ujian kenyataannya berbeda, sehingga saya harus menyampaikan kepada anak-anak bahwa inilah yang sesuai dengan standar kaidah norma itu seperti ini. Kalaupun nanti pada saat PKL kenyataannya Ibu kenapa dipisah, nah ini adalah tugas kita bersama untuk meluruskan kemudian merapihkan kembali pengelolaan arsipnya supaya tertata dengan baik, supaya nanti mudah dalam pencariannya. Mungkin ini hanya sedikit menguatkan aja setelah saya berkonsultasi langsung dengan arsiparis dari ANRI-nya, Pak. Ya, terima kasih, itu aja hanya sharing. Iya, terima kasih Bu Mela ya, ini luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi yang disampaikan oleh saya sama ya, jadi bukan pendapat saya ini. Jadi bukan pendapat saya. Nah ini juga kaitannya dengan pertanyaan ini Bu Ningrum nih, ada pertanyaan dari Bu Pita nih Pak Sambas. Betul ya, tadi ada dari Bu Pita apa tadi katanya? Ya maaf jika saya salah menyimak. Tadi disampaikan bahwa penyimpanan arsip tidak perlu dipisah.
antara arsip masuk dan arsip keluar. Jadi bagaimana ini teknisnya? Nah, teknisnya nanti di sesi selanjutnya ya, Bapak Ibu ya. Nanti kita praktek. Praktek virtual. Praktek virtual barangkali ya Pak. Jadi ide jawabannya tadi udah disampaikan oleh Bu Mela ya. Jadi arsip itu harus memberkas intinya dalam satu berkas dan tentu saja tadi harus menjadi satu kesatuan utuh dalam bentuk satu cerita gitu ya. Nah, saya ingin menegaskan lagi ya Bapak dan Ibu, nanti sebetulnya materinya nanti ini ya. Jadi memberkaskan arsip itu ada 3 jenis ya. Pertama ada dosir ya, tadi saya bilang dosir ya. Dosir itu apa sih? Dosir itu kesamaan urusan Bapak dan Ibu. Ya. Jadi misalnya saya ambil contoh di sekolah itu ada apa? Ada bos, ya kan? Ada bos. Nah, bos ini kesamaan urusan. Jadi semua arsip tentang bos kumpulkan dalam satu berkas. Jangan dipisah surat masuk, surat keluar gitu Bapak dan Ibu. Itu tidak utuh kata Bu Mela, itu tidak utuh tadi. Ya. Jadi kalau badan tidak utuh, satunya tangannya disimpan di map A, tangan kiri disimpan di map B misalnya. Ya. Jadi kalau mau cerita tuh nanti susah lagi. Ya, nah itu yang disebut dosir. Nah, kemudian ada yang disebut tadi apa rubrik, ya Bapak Ibu ya, rubrik. Nah rubrik itu kalau tadi dosir kesamaan urusan. Nah, kalau rubrik itu kesamaan masalah Bapak dan Ibu. Ya. Misalnya masalah tentang apa? Tentang cuti misalnya, ya, tentang kenaikan pangkat, nah ya, nah itu berdasarkan kesamaan masalah, ya. Nah Bapak Ibu nanti opsional tergantung dari sekali lagi arsip-arsip yang dikumpulkannya dominannya seperti tadi, apakah banyak yang kasus-kasus yang bersifat sama urusannya, atau seperti yang kedua misalnya tadi yang rubrik ya, banyak yang hanya arsip-arsip yang berbentuk kesamaan masalah saja ya. Nah kemudian yang terakhir ada yang disebut series ya, ada yang disebut series. Nah itu kalau series kesamaan jenis. Nah sama dengan yang tadi dibuat oleh slide yang saya tadi kasih cakra tuh di klasifikasinya. Nah, series itu adalah kesamaan jenis. Jadi dikumpulkan surat keputusan saja, surat tugas saja gitu ya, surat keterangan saja, surat cuti pokoknya surat yang terkait dengan nama dari penamaan dari arsipnya itu. Ya. Nah, nanti kita coba implementasikan di pertemuan selanjutnya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan Zoom bisa mudah dimengerti gitu ya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, Bu Ningrum, barangkali yang bisa saya sampaikan ya. Baik, Ibu dan Bapak seperti tadi ya Bu Upit ya tadi ya. Nanti jawabannya insya Allah akan praktek secara online barangkali ya. Terima kasih Bu. Ya oleh Pak Sambas karena memang waktunya juga Pak Sambas ya ternyata diseriskan juga sepertinya masih kurang ya Pak Sambas. Harus Iya betul. Iya mudah-mudahan masih ada waktu Ibu dan Bapak kita masih bisa membahas untuk kelanjutan materinya. Dan jika memang tidak ada pertanyaan lagi karena betulan juga waktunya sudah habis ya Ibu dan Bapak, mudah-mudahan materi yang tadi dipaparkan juga sharing dari teman-teman yang lain, Bu Mela juga dengan Ibu Bapak yang lain ini bisa menambah ilmu buat kita khususnya Ibu dan Bapak ya ini untuk disampaikan juga pada para peserta didik dan insya Allah saya yakin ini sangat bermanfaat sekali ya. Udah 2 kali pertemuan Ibu Bapak, ilmu kita semakin bertambah ya ternyata. Minimal tadi juga ada referensi sedikit tuh oleh dari Pak Sambas tentang membedakan KTP yang asli dan tidak asli. Betul, Ibu Bapak ini menambah referensi untuk kita sama anak-anak. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tadi apa yang dipaparkan dapat difahami bersama dan ada grup chat WA juga, barangkali nanti Pak Sambas bisa memfasilitasi jika Ibu dan Bapak ada yang ingin disampaikan dan tidak tercover di kegiatan hari ini karena keterbatasan waktu, kita bisa berdiskusi dan sharing
banyak juga teman-teman yang concern di kearsipan, ada Bu Mela, Bu Nana, kita bisa sharing di grup di sana bersama-sama. Iya, Juga betul, Ibu betul. Bapak yang Nanti ada- nambah-nambah ya Bu Ningrum ya. itu Ibu dan Bapak yang ada dari Sabang sampai Merauke, saya yakin pengalamannya berbeda ini, baik mengajar arsip maupun Ibu dan Bapak yang menerapkan arsip di bagian tata usaha di kepegawaian. Saya yakin ini kita akan sangat banyak bahan diskusi, apalagi kalau ketemu ya Pak Sambas. Barangkali untuk sekarang di WA saja dulu. Itu saja mungkin Ibu dan Bapak untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya akan kita rasakan untuk kita dan sharing untuk anak-anak kita. Sebelum acara diakhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama Ibu dan Bapak. Alhamdulillahirabbil Terima kasih Pak Sambas. Sama Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak Sambas. Iya. Sehat Pak Sambas, Buni. Terima kasih Pak Sambas. Pak Sambas. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita putar. Ya, tutup lagi. Izin live Ibu dan Bapak. Terima kasih. Mohon diri.